Ya Tuhan, kondisi dunia yang sedang kami tempati penuh dengan problematik, dan itu memanggil kami untuk peduli secara holistik untuk kebutuhan hidup manusia, baik jasmani maupun rohani. Terima kasih itu panggilan-Mu kepada kami masing-masing untuk menerima anugerah keselamatan. Tapi bukan hanya untuk menerima keselamatan, untuk boleh kehidupan kekal. Tuhan berikan misi kepada kami, sementara kami hidup dalam dunia yang sementara ini. Untuk melaksanakan amanat Tuhan, untuk peduli kepada mereka yang susah dan menderita, untuk peduli kepada mereka yang terhilang. Ya Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan di hari ini, Engkau menggugah kami, Engkau memanggil setiap kami, dalam setiap bidang kehidupan dan profesi kami masing-masing, kami menjadi utusan-utusan Tuhan. Urapi pakai hamba-Mu yang sederhana ini, untuk menyampaikan kehendak dan isi hati Tuhan bagi jemaat yang sudah hadir, maupun yang menyaksikan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini melalui rekaman YouTube. Roh Kudus bekerja supaya setiap kami peka terhadap panggilan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami sebab kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami siap mendengarkan firman Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, selamat pagi dan shalom. Terima kasih kepada Gembala Sidang, Pendeta Randy Tirta Nadi, yang mempercayakan pelayanan kepada saya di pagi hari ini untuk bersama-sama kita merenungkan sabda Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan selama beberapa waktu yang lalu, mulai awal akhir November sampai dengan akhir Desember, saya dipercayakan Tuhan untuk melayani di berbagai tempat, Jawa Tengah sampai Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan sungguh saya melihat bahwa urgensi pelayanan di mana-mana itu luar biasa. Nah, saudara-saudara, selama dunia masih ada berdosa, selama dunia ada masalah, pelayanan itu tidak pernah habis. Saudaraku sekalian, ada banyak orang yang tadinya bergumul dalam kehidupan mereka, sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tapi beberapa waktu belakangan ini mereka pindah keyakinan ke tempat keinginan yang lain. Belum lagi masalah-masalah bencana alam yang menerpa Sumatera yang membuat kita miris dan menangis. Itu membutuhkan uluran tangan dari kita semua untuk bagaimana peduli kepada mereka. Nah, saudaraku sekalian, tema ini sangat penting hari ini. Dan saya tidak akan membaca lagi sebab tadi sudah dibacakan firman Tuhan dari Keluaran pasalnya yang ke-3, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saudara-saudara sekalian yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, saudara-saudara, panggilan Tuhan itu banyak orang berpikir ketika melalui retreat besar, melalui kebaktian kebangunan rohani, atau pengalaman emosional yang spektakuler. Namun Alkitab menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Kalau kita perhatikan dalam Keluaran pasal 3 yang kita bacakan tadi, Tuhan memanggil Musa ketika ia sedang dalam menjalani rutinitas kehidupan setiap hari, menggembalakan kambing domba. Musa tidak sedang berdoa di bait suci pada waktu itu. Ia tidak sedang memimpin ibadah, ia sedang bekerja. Namun justru disitulah Tuhan menjumpai Musa. Seorang teolog mengatakan seperti ini. Kehidupan Musa nampaknya biasa, itu terpecahkan, tanda petik ya, oleh kehadiran Allah. Sehingga Musa menyadari hidupnya sebenarnya dipenuhi dengan realitas Allah yang hidup, yang aktif dalam hidupnya. Artinya, Tuhan sering memanggil bukan ketika hidup kita istimewa, hebat, spektakuler, enggak. Tetapi ketika hidup kita terasa biasa
biasa saja. Masalahnya, apakah kita peka kepada sapaan dan panggilan Tuhan itu? Nah, poin pertama pagi ini, saudaraku sekalian, dari bacaan ini, kita melihat bagaimana panggilan Tuhan itu datang di tengah-tengah kehidupan yang biasa-biasa saja. Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, Musa biasa mengembalakan kambing domba Yitro. Suatu pekerjaan yang rutin yang dilakukan setiap hari, dia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya pada waktu itu. Kata biasa itu sangat penting. Ya. Musa telah 40 tahun berada di Midian, di padang gurun Midian. Ia bukan lagi pangeran Mesir yang hebat, yang luar biasa. Ia bukan pemimpin bangsa, ia hanya seorang gembala. Ya, sebuah profesi yang dipandang rendah pada waktu itu. Saudara, seorang teolog bernama Kill Delitzsch mengatakan, Midian bukan tempat kehukuman bagi Musa, melainkan tempat pembentukan Allah. Di padang gurun itu Allah mematahkan kepercayaan diri Musa dan membangun ketergantungan penuh kepada Tuhan. Trent Longman, seorang teologi lain, juga mengatakan bahwa Tuhan sering mempersiapkan pemimpin melalui kesunyian dan kesetiaan jangka panjang, bukan melalui sorotan publik. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sering memanggil bukan ketika hidup kita istimewa, terasa istimewa. Tetapi ketika hidup kita terasa biasa. Dan hidup kita meskipun monoton kelihatannya, ya, hidup kan monoton. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah monoton. Tuhan itu selalu kreatif menyapa, memanggil umatnya. Saudaraku sekalian, banyak jemaat hari ini berada dalam Midian, padang gurun Midian. Pekerjaan yang monoton, pelayanan kecil yang nampak tidak terlihat, ya. Usia lanjut yang sepertinya kurang produktif, atau pergumulan panjang yang melelahkan. Jangan remehkan rutinitas, Bapak Ibu sekalian. Karena disitulah Tuhan sering memanggil kita untuk misinya untuk dilaksanakan. Saudara, yang kedua, Tuhan menarik perhatian Musa. Ya. Bagaimana cara menarik perhatian Musa? Musa melihat tiba-tiba ada semak belukar yang terbakar oleh api, tapi tidak terbakar. Api menyala, tapi kok enggak ada daun yang hangus, enggak ada bahan pohon yang terbakar, tapi menyala luar biasa. Ini menarik bagi Musa. Tuhan menarik perhatian Musa pada waktu itu. Allah seringkali menarik perhatian kita melalui berbagai macam masalah hidup dalam kehidupan ini. Misal melalui kesehatan yang buruk, atau ekonomi yang sulit, atau konflik-konflik yang dialami dalam keluarga, atau pergumulan tekanan batin yang melelahkan dalam hidup kita. Dan Tuhan seringkali berbicara lewat krisis dan pergumulan hidup, Bapak Ibu sekalian. Di Samarinda ada sepasang suami istri beberapa tahun yang lalu. Rajin ikut kebaktian hari Minggu, bahkan ibadah tengah minggu, persekutuan doa, pemahaman Alkitab, tidak pernah absen. Lalu Tuhan memberkati usaha mereka, makin hari makin berkembang, maju sekali. Dan karena begitu maju, mereka sibuk sekali sehingga tidak ada waktu untuk ke gereja. Meeting sana, meeting sini, pergi keluar kota, sini. Waduh, pokoknya tidak ada waktu untuk ibadah. Nah, mereka pesan, sorry ya, saya tidak ada waktu untuk kebaktian. Tapi kalau gereja butuh uang, kasih tahu saya. Wih, hebat ya. Kalau gereja butuh sesuatu, kasih tahu saya.
Tuhan itu baik. Tuhan izinkan pabrik yang mereka miliki itu terbakar habis. Terbakar habis. Ya, udah aset saya ada. Tapi ya namanya dimakan tiap hari, sampai apalagi 1-2 tahun, rumah dijual, mobil dijual. Bahkan akhirnya untuk menghidupi kebutuhan hari-hari, istrinya jual kue kecil-kecilan. Oh, mereka menangis, mengapa Tuhan? Kenapa kita begini Tuhan? Padahal kita tetap percaya kepada Tuhan, kami tetap memberi persembahan kepada Tuhan. Mereka sadar. Selama mereka tidak kaya, mereka rajin ke gereja, ada waktu untuk Tuhan. Tapi karena mereka begitu kaya, mereka lupa Tuhan. Dan mereka sadar berdoa, berlutut dan bertobat. Ada iklan di surat kabar, dibutuhkan seorang tenaga kerja di perusahaan Pertamina kalau tidak salah, yang bisa berbahasa Inggris. Nah, Bapak ini pintar bahasa Inggris. Diterima dia. Mulai naik jabatannya. Akhirnya Tuhan pulihkan ekonomi mereka. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi supaya kita itu apa? Sadar betapa rapuhnya hidup kita dan bergantung mutlak pada Tuhan yang sumber kehidupan itu. Saudara, itu sebabnya seorang teolog bernama C.S. Lewis mengatakan, Allah berbisik dalam kesenangan kita, berbicara melalui hati nurani, tetapi Allah berteriak dalam penderitaan kita, dan penderitaan itu merupakan sound systemnya Allah, megafonnya Allah untuk membangunkan dunia yang sedang tertidur. Kadang-kadang orang kalau sudah senang lupa Tuhan. Ya, mungkin ini cerita yang saya pernah sampaikan kepada saudara waktu saya penerbangan dari Jakarta menuju ke Kupang. Terjadi turbulensi, pesawat goncang, goyang batu. Tadinya orang semua bersenda gurau, ada yang baca koran, ada yang ngobrol segala macam. Begitu goncangan terjadi, yang lain begini, kok tiba-tiba saleh? Ya, waktu hidup senang, barangkali kita lupa ada Tuhan. Begitu ada masalah, iya ya, saya butuh Tuhan. Saudara-saudara, kejadian di Sumatera Utara itu sangat memprihatinkan, ada banyak korban jiwa. Dan saya mendengarkan suatu kesaksian, ada orang kaya yang terjebak di suatu tempat yang tidak ada komunikasi, lalu lintas tidak bisa ke sana, apapun tidak bisa ke sana. Sampai dia bersaksi, nih ATM saya ini, jumlahnya tahu mungkin miliaran. Saya tidak bisa masukkan ATM saya dalam rice cooker supaya jadi nasi, tidak bisa. Beras tidak ada, makanan tidak ada, uang banyak nggak ada artinya. Inilah menyadari bahwa betapa terbatasnya hidup manusia. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Lalu Tuhan membuat panggilan kepada Musa, dan panggilan Tuhan itu bersifat pribadi, Bapak Ibu sekalian. Ya, saudara-saudara, Tuhan memanggil Musa, Musa. Allah memanggil Musa dengan namanya bahkan 2 kali. Ya. Dan Matthew Henry menjelaskan bahwa pengulangan nama menunjukkan panggilan yang serius, penuh kasih, dan bersifat pribadi kepada Musa. Dan bagaimana respon Musa? Saudara, Musa tidak berbantah-bantah dengan Tuhan, tidak mencari alasan, ya, tidak berpidato panjang, tapi dia mengatakan apa? Ada sikap respon dari Musa, iya Allah. Artinya apa? Dia siap mendengar. Dia siap taat. Apapun yang Tuhan katakan. Saudara, dan Tuhan itu menyebut nama pribadi loh. Dia kenal siapa Musa. Saudara, Allah mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Allah tidak memanggil Musa dengan cara anonim.
Nah, tanpa nama. Ia mengenal setiap orang secara pribadi. Dia tahu latar belakang orang itu, dia tahu kegagalan, dia tahu pergumulan hidup. Betapa membesarkan hati, betapa membanggakan. Pencipta alam semesta, penguasa alam semesta, penebus kita, tahu siapa diri kita. Suami istri walaupun saling kenal masih terbatas. Bahkan diri kita sendiri mungkin kita tidak terlalu mengenal siapa diri kita, tapi Tuhan tahu siapa diri kita. Dia tahu Musa, dia mengenal kelemahan Musa, tapi itu tidak menjadi batasan bagi dia untuk memakai dia sebagai alat di dalam tangannya. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, kalau ada orang besar ya, tiba-tiba di tengah-tengah orang banyak, lalu menyebut nama kita. Waduh, kan bangga kita. Tahun 90-an saya pelayanan di Donggala, Sulawesi Tengah. Di gereja Kebaunan Kalam Allah, GKKA. Saya diutus sinode pelayanan di sana, menggembalakan jemaat di sana. Kira-kira jam 10 pagi, ada orang panggil nama saya di luar. Tulai! Tulai! Siapa yang teriak-teriak nih? Saya buka pintu, lihat pendeta Stephen Tong. Hah? Kok ini orang kok muncul? Dia KKR di Palu. Saya di kota Donggala, kira-kira 1 jam jaraknya. Karena pagi mungkin tidak ada aktivitas di pelayanan, dia tanya kepada orang. Saya dengar ada murid saya di sini. Tulai namanya, ada di mana dia? Oh, panitia khusus rombongan bawa dia. Ketemu, pendeta Stephen Tong datang. Bagaimana keadaan kamu? Cukup dah gaji kamu? Lalu istri saya menghamil anak pertama, sudah 5 bulan. Oh, dia ngomong, kalau sudah 5 bulan plasenta begini, ya sudah agak kuat goncangan, begini dan begitu. Macam dokter kandungan. Dia kasih tahu detailnya begini begitu. Aduh, ya kamu baik-baik pelayanan ya. Ada persoalan, kasih tahu ya, kasih saya supaya saya doakan dan berikan bantuan. Terima kasih Pak Tong. Waktu saya ke Jakarta di seminar tertentu, Tulai, kan muridnya itu kan banyak ya. Saya kan kuliah di saat di Jajar dia dulu. Ribuan anak dari berapa generasi itu dia. Tapi kok dia bisa ingat nama saya? Memang saya agak dekat dengan dia waktu di saat. Waktu kadang-kadang Tulai sini. Apa? Makan bersama saya. Dia masak ular. Ciakpo ya, ular. Dia enak sekali. Nah, ini makan ular caranya begini. Kamu sudah punya pacar belum? Kamu sudah pernah dengar khotbah saya sebelum sini? Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu biasa-biasa lah. Tapi saya juga dekat. Kan sudah beberapa tahun, mungkin hampir 10 tahun tidak bertemu dia. Lalu waktu Jakarta dia masih kenal saya. Sebagai muridnya saya bangga. Ini orang besar. Siapa sih saya? Nah, Tuhan lebih dari itu, dia mengenal diri kita lebih daripada kita mengenal diri kita. Dia tahu pergumulan kita, dia tahu kelemahan kita, dia tahu masa lalu kita. Dan Tuhan ingin memakai sebagai alat di dalam tangannya. Saudara, tetapi saudaraku sekalian, panggilan Musa itu dimulai dari kekudusan. Saudara, ada satu kalimat yang menarik ya. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saya coba mencari beberapa komentari dan melihat apa maksudnya. Saudaraku sekalian, tanah itu adalah tanah yang kudus. Ternyata menurut Gildelich menegaskan bahwa menanggalkan kasut itu melambangkan sikap yang hormat, kerendahan hati, penyerahan diri total kepada Allah yang kudus. Dan juga menegaskan bahwa Allah memanggil manusia secara serius menjalani panggilannya untuk hidup di dalam kekudusan. Saudara-saudara, sebelum Musa dipakai Tuhan, ya, maka Tuhan harus membentuk Musa terlebih dahulu. Sebelum pelayanan dimulai, hati harus dibersihkan dari dosa pribadi,
kesombongan rohani, keakuan diri yang tidak yang menganggap diri hebat dan kuat. Saudara, ternyata walaupun Musa itu lulusan universitas terkenal di Mesir, 40 tahun tinggal di istana menikmati kekayaan Mesir, menghadapi kambing domba nggak ada artinya. Sekarang dia harus menanggalkan semua keakuannya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Intinya adalah salah satu syarat orang yang dipakai Tuhan adalah hidup di dalam kekudusan. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-21 mengatakan, kalau kamu menyerahkan dirimu sebagai perabot yang mulia dalam tangan Tuhan, yang dikuduskan, maka kamu akan menjadi perabot yang mulia di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, dunia dihebohkan dengan berita daripada Philip Yancey. Saya sadar Tuhan saya tidak lebih baik daripada beliau. Saya ini siapa sih saya? Dan mungkin itu hanya diketahui orang. Banyak hal yang Tuhan tidak bukakan, kelemahan kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita. Dan itu membuat Tuhan, saya berdoa untuk beliau. Karena saya melihat orang ini tulisannya bagus-bagus dan luar biasa dipakai Tuhan. Dan saya percaya dia akan mengalami pemulihan pada suatu saat. Kalau setelah dia mungkin berdiam sekian lama. Intinya Bapak Ibu sekalian, waspadalah. Kita semua punya potensi untuk jatuh dalam dosa apapun itu. Setan tidak takut melihat gereja besar. Setan tidak takut melihat musik bagus. Setan tidak takut melihat keuangan gereja kuat. Tapi setan tidak berdaya melihat orang-orang Kristen yang hidup di dalam kekudusan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita semua berjuang. Dan masih ada darah dan daging ini, kita potensi juga jatuh dalam dosa. Tapi itu dipakai Tuhan, mari kita hidup dalam kekudusan. Analogi yang saya gunakan saudaraku sekalian, kalau saudara habis olahraga atau habis bekerja, lalu capek, lelah, dan haus sekali. Di atas meja ada 2 gelas. Satu gelas terbuat daripada emas tulen 24 karat. Mahal tentunya. Tapi 2 minggu tidak dicuci. Ada sarang laba-laba, ada kotoran cecak. Kira-kira mau tidak saudara pakai? Lalu ada gelas kedua di samping gelas plastik yang murah sekali. Tapi bersih sekali. Antara 2 gelas ini yang mana kita pakai? Yang mahal atau yang murah? Yang murah. Kenapa? Bersih. Walaupun mungkin kita orang sederhana, tidak menonjol, biasa-biasa saja. Tapi kalau kita hidup dalam kekudusan, oh Tuhan akan pakai kita, amin. Maka tanggalkan dosamu. Tanggalkan keakuanmu. Tanggalkan hal-hal yang menghambat untuk pelayanan. Tanggalkan kasutmu. Kita punya kasut masing-masing harus ditanggalkan sebelum kita masuk di dalam pelayanan yang Tuhan izinkan dalam hidup ini. Yang kelima, panggilan itu berdasarkan bukan siapa kita, tapi siapa Allah yang memanggil kita. Nah, ada frasa yang menarik di sini dikatakan, Akulah Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Saudara, saya sedang meneliti kata-kata ini, menarik sekali. Baik penggunaan dalam perjanjian lama maupun dikutip dalam perjanjian baru dalam konteks yang berbeda. Ini kata menarik sekali. Tapi kalau dalam konteks yang ada ini, paling tidak ada 3 hal Bapak sekalian yang saya pelajari. Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Pertama, itu menunjukkan bahwa Allah adalah Allah perjanjian. Yang berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub akan mengaruniakan tanah Kanaan dan membuat bangsa ini menjadi bangsa yang besar, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Itu janji Allah. Allah adalah Allah perjanjian. Tapi Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia, walaupun orang Israel itu jatuh bangun dalam mengikuti Tuhan. Kadang tidak setia, tapi Allah tetap setia.
Bahkan setelah 400 tahun mereka diperhamba di Mesir, Tuhan masih ingat janjinya. Sekarang aku mengusung engkau Musa, bawa umatku keluar dari tanah Mesir. Dan Allah adalah Allah yang bekerja dalam keterbatasan dan kelemahan manusia. Abraham pernah ragu, Ishak orang yang pasif, Yakub pernah menipu, tetapi rencana Allah tidak bisa digagalkan oleh kelemahan-kelemahan manusia. Itu yang satu kita pegang. Manusia boleh lemah, ada keterbatasan, tetapi rencana dan kehendak Tuhan tidak akan gagal. Intinya di situ. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Aku memanggil engkau juga untuk menepati janji itu. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan. Dan panggilan itu lahir dari hati Allah yang peduli, ya. Saudara-saudara, mari kita melihat ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8, ya. Saya baca untuk saudara-saudara sekalian, Kejadian pasal 3 ayat 7 dan ayat 8 begini. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan, dalam terjemahan bahasa Inggris, melihat, ya, dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka ke luar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Perhatikan ada 4 kata penting di situ. Saudara, yang pertama apa? Aku telah melihat. Dalam terjemahan bahasa Indonesia itu memperhatikan, tapi dalam versi King James Version itu adalah melihat. Aku telah melihat dengan sungguh-sungguh umatku di Mesir. Lalu aku telah mendengar, ya, seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Lalu katakan, sebab itu aku telah turun. Bayangkan, Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Dan Allah bukan hanya ongkang-ongkang dari jauh tahu itu, tapi dia turun langsung menyelamatkan umatnya. Sekarang Musa, aku memakai engkau. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, panggilan itu lahir Allah dari hati Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kasihnya kepada umatnya luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian, Tuhan yang memanggil Musa, Tuhan akan menyertai Musa, memberkati dia dalam pelayanan itu. Tuhan selalu mengutus, ya, karena panggilan selalu berujung pada misi pengutusan. Allah mengatakan kepada Musa apa? Pergilah, aku mengutus engkau. Panggilan bukan hanya pengalaman rohani, tetapi ada misi di balik panggilan itu. Perjumpaan sejati dengan Tuhan selalu diakhiri dengan tanggung jawab, bukan kenyamanan. Dan Tuhan berjanji, Tuhan memanggil, Tuhan akan menyertai orang yang taat. Dan ternyata Bapak-Ibu sekalian, walaupun Musa ada kelemahan, kekurangan, pada awalnya memang enggan dia mengikuti panggilan Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan mujizat-mujizatnya dari 10 tulah di tanah Mesir. Sehingga memaksa Firaun membebaskan orang Israel itu keluar dari tanah Mesir menuju padang gurun. Di padang gurun pun, sebelum padang gurun, Tuhan membelah laut Kolsom. Mujizat terjadi, orang Israel berjalan di tanah kering dan orang Mesir tenggelam secara menyusuli bangsa Israel. Di padang gurun Tuhan menurunkan mana dari surga dan burung puyuh menjadi makanan orang Israel. Di padang gurun Tuhan membuka gunung batu, mencurahkan air bagi bangsa Israel. Mujizat demi mujizat, penyertaan Tuhan itu ada. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, bukankah Tuhan mengatakan dalam Matius pasal yang ke-28, setelah mengatakan pergilah. Lalu kalimat berikutnya mengatakan apa? Ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa
sampai kepada kesudahan alam. Kenapa ada gereja-gereja yang seolah-olah tidak ada penyertaan Tuhan? Karena tidak pergi, tidak mengikuti panggilan Tuhan. Rumusnya, pergi, maka penyertaan itu akan ada. Saudaraku sekalian, saya melihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita melaksanakan misi Tuhan, maka itu adalah kesempatan untuk membuktikan penyertaan Tuhan sebetulnya. Saudara, saya berdoa sama Tuhan, saya mau pelayanan ke pedalaman selama 1 bulan. Dan itu saya tidak diundang, Bapak sekalian. Saya harus biaya sendiri. Dari mana ongkosnya? Dan Tuhan tahu pergumulan saya. Tuhan sediakan apa yang menjadi kebutuhan itu. Bawa lagi seorang penyanyi, ya, seorang artis untuk untuk memberikan kesaksian dan puji-pujian. Ibu Mawar Simorangkit melayani mulai bulan akhir November sampai akhir Desember. Keliling ke desa-desa, kota-kota. Ada yang jalan yang sangat jelek, becek, berbatu-batu, lumpur, wah luar biasa. Tapi waktu melihat orang maju ke depan, waktu melihat orang bertobat, hatinya penuh dengan sukacita. Saudara, waktu saya khotbah di Kalimantan Barat, satu gereja GSRI Tebas namanya. Ada satu orang penginjil. Bapak ingat enggak waktu Bapak KKR di Ngabang. Ngabang itu Kalimantan Barat ya. Beberapa tahun yang lalu. Pak Cornelis itu menjadi bupati waktu itu. Kemudian dia menjadi gubernur dan sekarang menjadi anggota DPR RI. Dia masih bupati, Bapak KKR di lapangan terbuka. Salah satunya saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Hati saya penuh dengan sukacita. Jadi kalau kita melayani, kita melihat kesaksian-kesaksian seperti itu luar biasa. Ya, saya tidak tahu ada orang yang percaya Tuhan, ada orang yang bertobat terima Tuhan Yesus, ada orang yang mempersembahkan diri jadi hamba Tuhan. Ada satu orang kemarin yang dari agama lain bertobat jadi Kristen, ikut KKR saya di Jogja. Dia persembahkan jadi hamba Tuhan. Lama dia termasuk orang tuanya adalah orang Madura, dan mereka adalah orang-orang yang fanatik. Tapi itu kemudian Tuhan tangkap dia bertobat terima Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, sekarang masuk ke STT IAA, Pacet, Jawa Timur. Saudaraku sekalian, makanya saya katakan kalau kita melaksanakan misi Tuhan, itu kesempatan membuktikan bagaimana penyertaan Tuhan. Tapi bukan hanya itu, karena pelayanan itu luas sekali, holistik, bukan hanya pelayanan secara rohani, tapi banyak kepedulian pada orang-orang yang putus sekolah, kepada orang-orang yang marginal, kepada orang-orang yang susah sekarang. Kita perlu mengulurkan tangan membantu mereka. Saudara, saya mengutip penjelasan daripada pendeta Dr. Stephen Tong. Dia melihat kehidupan Musa, ada 3 periode kehidupan Musa. Ya, 40 tahun pertama, itu Musa berada di istana Mesir yang megah, menikmati pendidikan yang terbaik, yang luar biasa. Maka 40 tahun pertama Musa bisa mengatakan dirinya, I am something. Saya ini penting, saya ini seorang yang hebat, luar biasa, yang berarti lah seperti itu. Kenapa? Sekolah di sekolah yang terbaik. Tinggal di istana, jadi pangeran Mesir, luar biasa. Maka bisa saja Tuhan Musa mengatakan, oh I am something, saya ini berarti, saya ini orang penting. Tapi periode 40 tahun kedua, di mana dia berada di padang gurun Midian, menggembalakan kambing domba, yang tidak mengerti bahasa Musa. Sepintar apapun Musa, paling begitu, tidak mengerti. Tidak ada artinya sekolah tinggi-tinggi. Pengalaman yang hebat. Maka di situ Musa bisa menyadari, oh, I am nothing. Sebenarnya saya ini tidak ada apa-apanya. Saya ini bodoh, saya tidak berdaya. Tapi 40 tahun terakhir, yaitu 40 tahun terakhir, Musa dipakai Tuhan. Membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir dan mujizat-mujizat yang mengagumkan dan menggemparkan.
dari istana Mesir, keluar menuju padang gurun, laut terbelah. Di padang gurun penuh dengan mujizat demi mujizat. Maka di situ Musa bisa mengatakan, oh God is everything. Tuhanlah segala-galanya. Kita masuk periode yang mana? Mungkin kita bisa mengatakan, oh I am something, saya ini orang hebat. Atau kita sadar bahwa sebetulnya I am nothing. Dan Tuhanlah segala-galanya. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, menarik sekali. Saudaraku sekalian, ini Musa umurnya 120 tahun dan dibagi 3, 40, 40, 40. Dan Tuhan pakai dia luar biasa karena Musa taat kepada Tuhan. Saudara, Tuhan memanggil kita untuk melaksanakan misinya. Di rumah tangga kita masing-masing menjadi berkat bagi keluarga. Di tempat kerja kita menjadi garam dan terang di mana tempat kita masing-masing. Atau di gereja melayani dengan setia. Mungkin seperti vokal grup tadi, atau pelayanan-pelayanan lain yang Anda lakukan, tanya kepada Boksu, apa yang saya bisa buat untuk gereja ini. Atau di masyarakat, kehadiran kita membawa transformasi, pembaharuan dan perubahan. Tidak ikut arus, melakukan lawan arus, supaya iman kita berdampak di tempat kita kerja kita masing-masing. Dan ingat, di dalam semuanya itu Tuhan yang menyertai. Tuhan memanggil Musa, Tuhan memakai Musa, menyertainya. Kalau Tuhan bisa memakai Musa, Tuhan pun bisa memakai Anda dan saya. Apakah kita peka terhadap panggilan Tuhan? Bukan persoalan apakah Tuhan memanggil, pertanyaannya. Pertanyaan adalah, maukah kita menjawab panggilan Tuhan, mengatakan, iya Tuhan, ini aku, pakailah hidupku bagi kemuliaan nama-Mu. Saudara, saya melihat ibadah ini, lagu-lagu yang dipilih itu begitu mendukung sesuai dengan khotbah hari ini. Termasuk vokal grup yang disampaikan, pengantar khotbah luar biasa dikemas sedemikian rupa dan itu betul-betul sehingga kita bisa mengatakan, ya Tuhan, ini aku, pakailah hidupku bagi kemuliaan nama-Mu. Maukah kita peka pada panggilan Tuhan? Dunia menanti orang-orang mau tergerak melayani Tuhan di bidang kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk panggilan-Mu kepada kami masing-masing. Dunia penuh dengan pergumulan hidup, teriakan terjadi di mana-mana membutuhkan uluran tangan. Biarlah Engkau dengan lembut menyapa kami, dan memanggil kami untuk berbagian dalam misi-Mu. Mungkin tugas yang kami lakukan tidak sama dengan Musa. Kami dipanggil dalam keluarga kami, di tempat kerja kami, melalui profesi kami, untuk menjadi alat Tuhan, sehingga orang melihat Kristus melalui kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba-Mu terbatas untuk menjelaskan firman ini, tapi Roh Kudus menolong kami menangkap apa yang Kau maksudkan. Sehingga firman itu berbuah berlipat kali ganda setiap kami yang mendengar, berkomitmen untuk peka pada panggilan Tuhan dan menjalani panggilan Tuhan dengan setia. Dan suatu keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai orang melaksanakan kehendak Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sebelum mohon maaf Pak Pendeta, terima kasih kesempatan lain ini pada hari ini. Saya ada menulis buku terakhir ada 2. Satu ini adalah Tuhan dapat memakai siapa saja dan apa saja sebagai alatnya. Termasuk pembahasan tentang Musa ada di sini. Tuhan bisa memakai Musa mengeluarkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan bisa memakai Kores, Raja Kafir, membawa orang Israel dari Babilonia ke Yerusalem. Tuhan bisa memakai burung gagak untuk memelihara Elia. Tuhan bisa memakai 5 roti 2 ikan juga. Tuhan bisa memakai tongkat keledai Biliam untuk berbicara. Dan hal-hal lain yang menarik, saudaraku sekalian, dijelaskan secara eksposisi Alkitab yang cukup mendalam. Ya, ini Tuhan dapat memakai siapa saja. Kalau saudara mengatakan saya orang lemah, saya tidak layak,
maka Anda akan baca buku ini, maka saudara mengatakan, iya Tuhan, saya mau dipakai Tuhan. Nah, ini buku yang kedua adalah okultisme. Mengungkap jenis dan pekerjaan untuk kuasa gelap. Kita mengetahui apa yang termasuk okultisme, bagaimana membedakannya, dan bagaimana mengatasi orang terlibat dalam kuasa kegelapan dan menanganinya. Ini buku mempunyai dasar teologis yang cukup baik, ya kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati.